Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan kuliah kita arsitektur kota pertemuan yang kedua. Sebelum kita mulai, tolong diaktifkan dulu videonya. Nanti kalian boleh matikan saat pemaparan kuliah. Saya mau absen dulu ini ya, supaya saya kenal juga wajah-wajah kalian. Putri Intan hadir? Belum hadir? Putri Intan Permatasari belum hadir? Hadir Bu, ada. Ada. Putri Alivia? Saya Bu. Belum hadir? Fani Fadilah? Hadir Bu. Oh ya. Dharma Irfan Harefa? Belum hadir ya? Hadir Bu. Oh ya, Dharma Irfan Harefa baru masuk ya? Mana ini Dharma? Nih, keluar lagi. Oke, Rivaldo Tamarus Silaban. Hadir Bu. Hadir Bu. Rivaldo ya. Oke, Ida Khairani Siregar. Hadir Bu. Hadir Bu. Juhar Yandana. Hadir Bu, hadir. Oke. Gebrina Fatima Ajahra. Saya Bu, hadir. Oke. Putri Permatasari. Hadir Bu. Putri Permatasari. Oh. Taufan Rudiatsah. Taupan Rudiatsah. Nggak kedengaran Taupan suaramu. Oke. Ahmad Wildan. Saya Bu. Oke. Vicky Usmandi. Hadir Bu. Agi Sanggina. Suaranya tak terdengar Agi. Ya, kayaknya headsetmu rusak. Azizur Rahman. Hadir Bu. Diki Lesmana. Oke, Muhammad Fazar. Muhammad Fazar. Hadir Bu. Nur Andika. Nur Andika. Nggak ada. Ada nama yang belum saya sebut? Saya Bu, Siapa? Dharma Bu. Oh iya, tadi kamu saya panggil tapi masih baru masuk. Oke, sudah ya. Sebentar, saya cari Iya dulu. Bu. Putri Dharma Irfan. Putri. Cuma Nur Andika ini ya yang tidak kedengarannya di mana. Oke, kita mulai kuliah kita hari ini. Sebentar saya sharing ya. Minggu yang lalu sudah tahu kota apa saja yang saya tampilkan? Masih ingat gambar kotanya?
Ingat ya, bentar saya buka dulu ya. Oke. Sudah terlihat nggak kota yang saya tampilkan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ada yang tahu kota apa ini? Spanyol, Bu. Spanyol, Bu. Spanyol negara ya, bukan kota. Oh, Barcelona. Itu semalam udah, Bu. Udah ya, yang ini? Tahu kota apa? Nggak tahu ya? Namanya kotanya Brasilia. Brasilia. Negara Brazil tahu? Tahu, Bu. Nah, ibu kotanya Brasilia ya. Dulu Rio de Janeiro. Kemudian dipindahkan ibu kota negaranya ke Brasilia. Ini dua-duanya negara yang terkenal karena bola ya. Jadi harusnya yang biasa nonton bola familiar sama kota ini. Kalau pernah ke sini. Oke, nanti tugas kalian melihat apa yang menarik dari dua kota ini. Hari ini kita mulai pengantar dulu ya. Baik, kuliah kita hari ini akan bicara tentang apa itu kota dan fungsi kota. Topik pembahasannya tentang pengertian kota, fungsi kota, apa itu kota dan perkotaan, dan apa itu arsitektur kota. Jadi kita pelajari dulu istilah-istilah di dalam arsitektur kota. Jadi bicara kota itu sudah sejak abad 1 sebelum Masehi. Kalau kalian ingat Vitruvius ini salah satu arsitek yang menuliskan buku tentang arsitektur pertama kali di abad 1 sebelum Masehi. Jadi di dalam bukunya yang ada 10 buku itu ya, dia sudah membahas tentang kota. Artinya arsitektur dengan kota itu memang terkait. Nah, pemikirannya sejak 1 sebelum Masehi, jadi bukan sekarang saja. Nah, di sini di dalam bukunya diuraikan bahwa bicara kota ya, arsitektur menekankan pada pertimbangan atas perkara kesehatan lingkungan yang menjadi kriteria utama. Khususnya yang sangat dipertimbangkan kondisi iklim, kondisi lahan, dan posisi lahan geografis. Kemudian pertimbangan terhadap perkara aspek klimatologis lingkungan dan fenomena-fenomena yang terjadi di alam natural. Jadi arsitektur dan kota itu sudah ada pertimbangannya ya, terutama di masalah lingkungannya. Di mana letak bangunan yang baik dan bagaimana posisinya terhadap kondisi alam. Mungkin kalau posisi rumah tinggal sedikit ya aspeknya ya, namun dalam sebuah literatur saya belum ketemu di mana, tapi ketika menentukan rumah sakit di sebuah kota. Nah, ada cara masa-masa Ibnu Sina ya. Ibnu Sina itu ahli kedokteran di peradaban Islam. Jadi dia cara mencari menentukan posisi rumah sakit itu diletakkan dulu daging segar di beberapa titik di lokasi kota yang akan daerah ya yang akan dibangun rumah sakit. Nah, setelah beberapa hari di titik yang paling masih segar dagingnya, disitulah akhirnya ditentukan posisi rumah sakit. Itu salah satu cara berpikir bahwa bangunan dan
kota itu dia saling terkait. Artinya ketika dagingnya tidak membusuk, maka logikanya di sana paling sedikit bakteri yang berkembang. Maka di situ lokasi yang paling strategis untuk menentukan rumah sakit. Itulah salah satu cerita sejarah ya bagaimana hubungan arsitektur dengan kota ya. Jadi tidak hanya asal letak, memang pertimbangan alam itu penting ya. Apalagi dengan kota kan cenderung tumbuh dengan konsentrasi yang tinggi. Baik, kenapa kita bahas kota, kenapa tidak desa? Minggu yang lalu sudah saya pertanyakan ya. Saya ingin tanya kembali kalian dengan dua gambar ini ataupun pemikiran kalian, menurut kalian apa perbedaan yang paling mendasar antara kota dengan desa? Kalau kota lebih padat penduduk, Bu, daripada desa. Ya, ada lagi? Kalau kota mungkin pembangunannya lebih meningkat, Bu, dari desa. Pembangunannya bertingkat, vertikal. Enggak, maksudnya lebih tinggi tingkat pembangunan di kota daripada di desa. Banyak proses pembangunan di kota. Ada lagi yang mau nambahkan? Tingkat kepadatan, proses pembangunan, apalagi perbedaan kota dengan desa? Kalau di kota minim dengan penghijauan, sedangkan di desa penghijauannya lumayan banyak. Hijaunya lumayan banyak. Oke, masih ada yang belum dapat nih. Apa perbedaan dari kota dengan desa? Yang tadi semua benar ya. Ada lagi yang lebih substansi. Beda kota dengan desa. Hampir mendekati. Ada yang tinggal di desa di sini? Ada yang online dari desa? Desa sama kampung sama nggak ya? Ada yang tinggal di desa ini? Semua anak kota? Saya Bu, anak desa Bu. Desanya di mana? Desa Tanjung Anom. Desa Tanjung Anom. Iya, apa beda Tanjung Anom dengan Medan? Saya pun bingung bedanya apa Bu. Di sini Kenapa? Bedanya hampir sama ya? enggak Bu. Di sini dia sepi, di kota dia rame Bu. Sepi dan ramai. Oke. Ada yang lain lebih tepat ya, orang desa juga nggak kenal desanya kayaknya ya, suasana desanya ya. Oke, nggak dapet ya. Kita lanjut lah ya, biar kita jelaskan saja setelah itu. Apa perbedaan mendasar dari desa dan kota? Nggak ada pula mata kuliah kita arsitektur desa ya, tapi belajarnya kita arsitektur kota. Nah itu jadi pertanyaan kenapa? Namun kita bahaslah dulu, mulai dari mendefinisikan kota. Ini menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi ada beberapa definisi bahwa kota adalah daerah pemukiman yang terdiri atas bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat. Jadi tidak hanya satu lapisan, berbagai lapisan. Kira-kira tadi di Desa Tanjung Anom berbagai lapisan nggak? Ada lapisan itu misalnya kelas menengah, atas, bawah ya, yang pendapatannya berbeda. Nah, kemudian yang kedua, kota adalah daerah pemusatan penduduk dengan kepadatan tinggi. Tadi ada yang nyebut ya, kepadatannya tinggi serta fasilitas modern. Nah, pembangunannya tadi lebih banyak ya. Sebagian besar penduduknya bekerja di luar pertanian. Nah, ini ciri-ciri yang paling mencolok ya antara kota dan desa, walaupun mungkin di kota masih ada pertanian yang modern, misalnya hidroponik ya, menggunakan
bangunan, mengatur kelola airnya untuk menghasilkan pertanian. Namun secara umum di kota, itu, mata pencahariannya tidak lagi petani, tapi kalau di desa lebih banyak pertaniannya. Di Tanjung Anong masih banyak pertanian nggak? Siapa tadi yang bilang anak desa? Masih Bu, Hmm, masih ada Bu yang bertani Bu. masih ada ya? Kamu bertani nggak keluargamu? Dulu iya Bu, sekarang nggak lagi. Pertanian yang menonjol di sana apa? Yang khas, yang Nanam banyak padi sih Bu, padi ya? kalau sini. Oke, nah itu ya perbedaan yang soal mata pencaharian. Sehingga ya karena pertanian tentu vegetasinya lebih banyak. Gitu. Kemudian kota di KBBI bilang adalah dinding atau tembok yang mengelilingi tempat pertahanan. Mungkin kita tidak melihat ini sekarang. Ini adalah kota dalam pengertian di era-era klasik ya, era-era di zaman masih ada peperangan antar daerah. Ya, misalnya kalau kalian kenal itu tembok Cina begitu ya. Nah, itu tembok yang membatasi perkotaan atau untuk melindungi sebuah pemukiman yang lebih padat dan benteng ya, benteng. Jadi dulunya itu bentuk kota seperti itu, namun sekarang sudah berubah karena tidak seperti perang, tidak seperti dulu lagi ya, pakai pakai secara fisik perangnya berbeda. Kemudian administrasi, secara administrasi kota itu berfungsi sebagai pusat pemerintahan wilayah atau daerah tertentu. Jadi yang namanya kota ya memang karena secara administratif disebut kota, ditetapkan sebagai kota. Jadi sudah ada peraturan negara bilang ini kota, ya udah dia jadi kota. Walaupun mungkin ciri-ciri yang lain masih ada misalnya pertanian gitu ya. Kemudian wilayah yang dikepalai oleh seorang wali kota yang bertanggung jawab kepada kepala wilayah kabupaten yang bersangkutan dan tidak memiliki DPRD sendiri. Nah, prinsipnya ya di dalam sebuah kota ada sistem pemerintahannya ya, ada pemimpinnya. Desa juga ada ya, cuman lebih kompleks dia. Nah, definisi kota ini menurut Kamus Tata Ruang adalah tempat di mana konsentrasi penduduk lebih padat dari wilayah sekitarnya karena terjadi pemusatan kegiatan fungsional yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas penduduknya. Dengan ungkapan yang berbeda, definisi kota yang lain adalah pemukiman yang berpenduduk relatif lebih besar jumlah penduduknya. Luas arealnya terbatas. Karena terbatas maka umumnya pembangunannya secara vertikal ya, ada high-rise building begitu. Pada umumnya bersifat non-agraris, bukan pertanian. Kepadatan penduduk relatif tinggi dan tempat sekelompok orang dalam jumlah tertentu. Bertempat tinggal dalam wilayah geografis tertentu. Cenderung berpola hubungan rasional, ekonomis ya, rasional logis ya, ekonomis dan individualistis. Rasional itu kalau di desa mungkin ada lawannya kan mistis ya, orang-orang yang berpikirnya mistis. Nah, kalau di kota umumnya rasional, nggak bisa digeneralkan sih. Kemudian ekonomi semua pakai perhitungan duit ya, mau ke kamar mandi bayar ya, mau parkir bayar ya, mau makan bayar. Kalau di desa mungkin hal-hal seperti ini masih bisa dengan keramah tamahan, baru ada juga gotong royong. Nah, kalau di kota hal-hal seperti itu menghilang, walaupun masih ada ya, namun cenderung individualis. Lu gue gitu ya, lu gue, saya ya saya, kamu ya kamu gitu. Sibuk sendiri. Nah, definisi kota berdasarkan komponen dasarnya, ini teori dari ahli kota ya, geograf. Nah, morfologinya, secara morfologi adalah masalah kota adalah secara bentuk fisiknya ya, baik fisik antara fisik kota dan pedesaan. Di kota terdapat gedung-gedung besar dan tinggi ya, di gambar tadi ya, dan lokasinya berdekatan. Sedangkan di desa
terdapat rumah-rumah yang tersebar di lingkungan alam. Ya, seperti inilah ya gambarannya ya. Ada bangunan tinggi, sedangkan di desa cenderung dia berjarak jauh. Nah, pengertian atas morfologi ini perkembangannya menyulitkan, jadi tidak bisa digeneralkan memang pengertian ini. Karena ternyata seiring dengan perkembangan zaman, ada perbedaan bentuk fisik kota bagian pinggiran yang sudah mirip dengan fisik di desa. Sedangkan dari beberapa rumah-rumah di desa itu perkembangannya meniru gaya di kota. Nah, ini mirip seperti yang disebut tadi, siapa yang di Tanjung Anom tadi? Dia sampai Saya Bu, namanya siapa? Saya nggak bisa baca. Rivaldo. Rivaldo ya, seperti Rivaldo, ya dia nggak bisa lagi membedakan apa beda kota sama desa karena dari bentukannya nggak jauh beda gitu. Kemudian dari jumlah penduduk, jadi definisi kota diukur dari jumlah penduduknya, dibagi berdasarkan jumlah penduduknya. Kepadatan penduduknya ya, dan ya bisa dengan jumlah penduduk. Nah, disebutkan kalau kota kecil penduduknya antara 20.000 sampai 50.000 jiwa. Kemudian kota sedang antara 50.000 sampai 100 jiwa. Nah, kota besar antara 100.000 sampai 1 juta jiwa. Kota metropolitan penduduknya antara 1 juta sampai 10 juta. Dan kota megalopolis penduduknya 10 juta, lebih dari 10 juta. Sekarang saya tanya, Medan berapa juta, berapa ribu penduduknya? Masuk kota apa? Siapa yang bisa nebak? Silakan ditebak, belum kuis ya. Nebak aja masih dibolehkan. Masuk kota apa? Nggak ada yang berani menebaknya? Kalian tinggal di Medan atau di mana nih? 2 jutaan, Bu. 2 jutaan masuk kota apa? Metropolitan. Metropolitan. Ya, kita cek ya. Kota apa sih Medan? Jumlah penduduk kota Medan. Ya, sekitar 2,983 ya. 2 juta, hampir 3 juta penduduk kota Medan. Wajar aja macet ya. 3 juta berarti masuk kota metropolitan. Nah, Jakarta. Kota apa? Nur Andika hadir? Hadir Bu. Jakarta masuk kota apa? Megalopolis, Bu. Megalopolis ya. Karena dia melebihin 10 juta. Melebihi 10 juta. Kita cek ya berapa itu ya. 10 juta, sekian. Benar ini kayak sini. 10,56 juta ya masuk kota megalopolis. Nah, mungkin kalian sering dengar itu masalah kota-kotanya apa ya, makin besar dia makin banyak masalahnya. Oke, nah jadi berdasarkan jumlah penduduk cara mendefinisikan kota tersebut. Ada juga yang secara hukum. Nah, pengertian kota di dalam kota ada hak-hak masyarakat yang memiliki hukum yang dilindungi hukum bagi seluruh penghuni kota. Berlakunya hukum positif yang tertulis merupakan karakteristik wilayah kota. Misalnya tata ruang detail kota ya, RT RW, RDTR, ada aturan-aturan penataan kotanya. Pembuangan sampahnya di mana ya. Tapi sebenarnya di desa pun sudah seperti itu ya, sudah ada tata ruang desanya juga sudah ada.
Jadi definisi ini juga artinya tidak bisa tidak bisa membatasi secara konkret beda desa dengan kota. Nah, dari sudut ekonomi, karakter kehidupan masyarakat berada di kota hidupnya secara non agraris. Nah, ini yang lebih masuk akal ya. Umumnya tidak ke pertanian lagi walaupun masih ada. Fungsi kota lebih dominan dan menjadi khasannya adalah di bidang kultural, budaya. Di kota keseniannya berkembang, kegiatan budaya, ada teater, ada bioskop begitu ya, itu kan fasilitas-fasilitas budaya. Kemudian industri, ada fasilitas industri. Kalau di Medan ada KIM ya, kawasan industri Medan. Kemudian ada jasa dan perdagangan. Nah, mall ya, pusat pasar. Nah, itu ciri dari kota. Kalau di desa mungkin kayaknya nggak ada ya pusat pasar gitu ya. Ada pun dia pakai musiman, hari Senin gitu atau Rabu gitu ya, seminggu sekali. Interaksi dan interrelasi masyarakat kota yang paling menonjol ditandai dengan aktivitas yang bersifat ekonomis dan perniagaan. Jadi ciri-ciri ekonominya yang tinggi. Ada di sini perbelanjaannya yang tinggi di kota. Sehingga transaksi perdagangan terjadi di pasar-pasar, pertokoan, mall, dan supermarket. Kemudian secara sosial, kehidupan masyarakat kota ditandai dengan hubungan penduduk secara impersonal. Setiap warga negara di kota itu memiliki kebebasan pergaulan dan berbagai kalangan, berbagai suku, berbagai kelompok masyarakat, ya, berbagai agama, dan dasar hubungannya bersifat lugas. Tradisi kehidupan di kota tampak seperti terkotak-kotak oleh kepentingan yang berbeda-beda. Ada kelas masyarakatnya ya, ada yang kelas borjuis begitu ya, ada berkumpul sama itu aja. Kemudian kelas yang kelas menengah bawah, ada juga komunitas-komunitasnya. Nah, setiap orang bebas memilih hubungannya dengan siapa saja dan melakukan apa saja yang diinginkannya. Kalau di desa mungkin pengawasan sosialnya masih tinggi ya, karena umumnya masih saling mengenal, ini anak siapa, tinggal di mana. Kalau di desa, di kota tidak begitu ketat, sudah tidak ada pengawasan, sedikit sekali. Nah, jadi kalau bisa dirangkum ya sebenarnya secara aspek fisik, demografis, sosial, geografis, statistik, ekonomi, dan administrasi itu ada ya, definisi kota tadi sudah terurai. Nah, namun kalau saya secara pribadi bilang ya kota itu secara administratif dia diatur. Jadi kalau sudah secara administrasi disebut kota ya dia kota dengan kepadatannya, dengan luas wilayahnya ya. Namun yang hal-hal lain ini bisa terjadi kemiripan antara kota dan desa. Tapi kalau administrasi ya sudah baku dia. Nah, definisi kota menurut ahli ini lagi ya, ahli yang lain, Larry Mumford. Saya ambil ini karena ini yang sangat menurut saya terkait ya dengan arsitektur kota yang perlu kita pahami. Kota itu adalah tempat konsentrasi maksimum kekuasaan dan kebudayaan masyarakat. Jadi ada kekuatan ya di situ, ada power ya, ada kepemimpinan yang terpusat dan ada kebudayaan masyarakat. Nah, ruang-ruang di dalam kota itu menyediakan dan dipengaruhi oleh hal-hal kekuasaan dan kebudayaan. Dan disinilah letak peran arsitek berperan ya, karena karya arsitek itu adalah karya budaya dan kita tidak juga bisa lepas dari kekuasaan. Ciri-ciri kehidupan kota ya, ini tadi sudah saya sebut di awal ya, umumnya kurang toleransi ya, ada perbedaan tingkat penghasilan, ada pekerjaan dan pendidikan yang berbeda, umumnya bersifat individual. Dan secara fisik ada perdagangan, tempat perdagangan, ada pendidikan, ada industri, ada wisata juga ya. Kemudian tempat permukiman masyarakatnya tentu saja. Kalau tadi bicara kota, nah
kita masuki apa itu perkotaan, urban bahasa Inggrisnya ya. Adalah menunjukkan ciri atau karakteristik atau sifat kekotaan. Kawasan perkotaan adalah pemukiman yang meliputi kota induk dan daerah pengaruh. Jadi ada kota induk, ada daerah pengaruh di luar batas administratifnya. Tadi saya tegaskan ya, kota itu pada ininya mau gimana pun definisinya ya tetap mengacu pada administratifnya. Namun ternyata di luar dari batas administratif ada pengaruh dari kota itu. Itulah yang disebut juga perkotaan. Jadi dia seperti kota, tapi secara administratif dia bukan kota, begitu. Nah, itulah tadi contoh dari Desa Tanjung Anom, ya. Dia daerah pinggiran kota, daerah pinggiran atau disebut kawasan suburban. Dia adalah daerah yang memberikan pengaruh ke kota dan juga kota memberi pengaruh ke daerah tersebut. Biasanya daerah-daerah suburban ini tempat ini ya orang-orang yang bekerja ke kota begitu ya ataupun ya pemasok bahan makanan ke kota begitu, bahan pertaniannya, hasil pertaniannya. Kemudian kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian. Tadi di Desa Tanjung Anom kelihatan ya terdengar ya kalau dia sudah mulai meninggalkan pertaniannya, tapi masih ada pertaniannya. Dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Nah, kawasan perkotaan boleh jadi merupakan aglomerasi kota atau otonom ya, terpisah dari kota tersebut, dengan kota-kota fungsional di wilayah sekitarnya yang memiliki sifat kekotaan dapat melebihi batas wilayah administrasi dari kota yang bersangkutan. Contohnya Jakarta dengan Jabodetabek. Jakarta itu kan sebuah kota ya, tapi perkotaannya itu disebut Jabodetabek. Kenapa? Itu daerah-daerah di sekeliling Jakarta yang berperan terkait erat dengan kota Jakarta sendiri. Jadi perencanaannya tetap dipertimbangkan ya. Jakarta, Bogor itu juga kota yang cukup padat, Depok, Tangerang, Bekasi. Jadi ini satu kawasan ya perkotaan. Kalau di Medan sebutannya apa? Kawasan perkotaannya. Pernah dengar ini istilah Jabodetabek? Ada yang belum pernah, ada yang ke Jakarta, pernah ke Jakarta? Belum ada yang pernah ke Jakarta di sini? Wildan pernah ke Papua, Bu. Udah, Bu. Papua ya, jauh sekali. Oke. Nah, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang ya itu sangat dekat ya. Biasanya orang yang bekerja di Jakarta itu dari Bogor, Depok naik kereta api ya setiap hari atau naik kendaraan umum dan pulang balik setiap hari. Nah, kalau di Medan yang mirip ya, kalau Medan apa nama kawasan perkotaannya? Siapa di sini? Ya, ada yang bisa jawab? Binjai. Nah, sebutannya apa? Mebidang, Bu. Mebidang. Medan Medan Binjai Binjai Deli Serdang. Deli Serdang. Iya, benar. Mebidang. Medan Binjai Deli Serdang. Jadi kawasan perkotaan kita itu memang memikirkan daerah sekitarnya. Ada Binjai dan Deli Serdang. Deli Serdang itu kabupaten ya. Sekelilingnya ada Lubuk Pakam, Pancur Batu, daerah utaranya ya Tembung termasuk. Ada orang Tembung di sini? Itu kan sudah Deli Serdang ya. Bu, Ada ya. Bu Wildan. Wildan ya. Dia Deli Serdang tapi rasa kota Medan gitu ya. Nah, jadi di dalam peraturan menteri juga dipisah antara pengertian kota dan perkotaan. Kota adalah permukiman dan kegiatan penduduk yang punya batas wilayah administrasi diatur dalam perundangan. Jadi batas itu ditetapkan ya oleh perundangan
serta pemukiman yang memperlihatkan watak dan ciri hidup kekotaan yang tadi, individualis, berbagai macam kelas masyarakat, terus mata pencahariannya umumnya tidak petani. Kemudian di perkotaan adalah kumpulan pusat pemukiman yang berperan dalam wilayah pengembangan atau wilayah nasional sebagai simpul jasa. Jadi kalau Mebidangro itu memang ada ke kawasan strategis nasional ya, dia masuk kawasan strategis nasional, memang ditetapkan pemerintah bahwa Medan ini adalah kota metropolitan yang akan didukung oleh Binjai dan Deli Serdang sekitarnya. Jadi dalam perencanaan tata wilayahnya, tata perkotaannya itu memang terhubung ya, transportasinya, pemukimannya itu harusnya terhubung, harusnya. Kalau selama ini kita merasa itu sangat kacau ya, karena memang ada ini ya, inkonsistensi ya, pengaruh kekuasaan yang merubah wajah kota. Nah, itulah yang akan gambaran bagaimana perencanaan atau bagaimana arsitektur kota itu walaupun sudah direncanakan, dia ada pengaruh, ada perubahan akibat pola relasi kekuasaan itu. Nanti kita bahas di kuliah selanjutnya. Ini dilewatin saja ya. Nah, tata kompleksitas kota ya. Kota itu ada yang dikondisikan, ada yang sifatnya reaktif, ada kota yang adaptif, ada kota yang berkesadaran diri. Kota Medan itu kota yang gimana ya menurut kalian kalau di pembagian kompleksitas kota ini? Nggak ada yang berani? Masuk kota apa ini, Medan? Kota yang berkesadaran diri kah? Enggak, Bu. Kota yang memberi perhatian? Enggak juga, Bu. Nggak juga. Barat, Bu. Nggak diperhatikan ya kalian ya, kasihan. Oke, kota yang reaktif? Berubah ya, bereaksi. Kota yang dikondisikan. Bingung nih antara yang dua ini ya. Dikondisikan artinya ya direncanakan. Tuh. Medan tuh direncanakan, cuman ya realisasinya aneh-aneh aja. Nantilah kita bahas ke depannya ya. Nah, fungsi kota. Ini kita mengacu ke undang-undang saja ya. 22 tahun 99. Ada 3, kota itu sebagai pusat pemerintahan. Tempatnya wali kota ya, atau ya kalau di Jakarta sampai ibu kota negara begitu. Kemudian kota sebagai pusat pendidikan, itulah biasanya kenapa universitas adanya di kota ya, jarang di desa ya, desa. Ada nggak universitas yang di desa? Kalau di Eropa justru dia cenderung di pinggiran kota ya, di desa. Di Indonesia masih banyakkan di kota. Kemudian kota sebagai pusat informasi. Nah, ini mungkin yang belum ya, masih belum nggak kita temukan kalau di desa. Nah, jadi secara peraturan pemerintah ya, kota-kota di Indonesia memang diarahkan fungsinya untuk 3 hal ini, sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusatnya informasi. Oke, ini secara ini ya, ahli kota yang menyebutkan kota itu sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat lalu lintas, dan angkutan. Jadi karena konsentrasi penduduknya sudah tinggi, banyak, dan tentu saja untuk mobilisasinya ada jenis angkutan yang lebih variatif di kota ya. Ada kereta api, ada mobil, bus ya. Siapa di sini yang sudah naik bus Mebidang itu? Ada yang sudah nyoba naik bus Mebidang yang warna hijau, gambar Gorga?
Yang baru belum? Aduh, sayang sekali. Coba ya, dicoba. Tapi saya juga belum sih. Coba dinikmati fasilitas kota dan itu nggak ada di desa yang seperti itu ya. Gimana caranya dan bagaimana fasilitas itu menghubungkan fasilitas-fasilitas publik di kota. Jadi bicara kota memang kita akan terhubung bagaimana membahas sistem transportasi kotanya. Walaupun ya arsitektur juga punya kontribusi yang besar. Nah, secara bicara arsitektur kota, kalau tadi perkotaan dan kota, perkotaan, baru fungsi kota, masuk kita ke arsitektur kota. Nah, ini sudah mulai ke arsitektur ya. Nah, pendekatan arsitektur kota ya, membahas arsitektur kota ada dua pendekatan. Ini secara umum ya, cara membahasnya. Umumnya ada dua. Pertama, melihat kota sebagai kumpulan bangunan, kumpulan artefak. Gambar yang di sudut bawah, kalian tahu itu di mana? Surabaya. Surabaya, Bu. Kok bisa tahu itu Surabaya? Nggak ada di Medan itu. Ikonnya itu. Kenapa? Karena Ikonnya itu Sura dan Sibaya. Sura dan Baya. Artinya kota ini berhasil menunjukkan ikonnya, menunjukkan cirinya, menunjukkan simbolnya. Kalau Medan apa? Istana Istana Maimun. Maimun, Bu. Istana Maimun ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi kumpulan-kumpulan bangunannya dan artefaknya. Namun pendekatan keduanya adalah tempat berhubungan sosial, prosesnya, bagaimana masyarakatnya berhubungan dan itu membentuk ruang publik, ruang-ruang kotanya. Jadi ketika dia ke pasar, membentuk pusat pasar, kemudian membangun industri, membentuk kawasan industri, kemudian pusat pendidikan, membentuk kawasan pendidikan, demikian juga pemukiman. Jadi proses yang tadinya mungkin UIN tadinya kan mulai membangun di daerah tuntungan sekarang kan, kemudian karena dia UIN dibangun daerah tuntungan, mulailah bergerak fasilitas di sekitarnya, mulai tumbuhlah ruko-ruko atau fasilitas-fasilitas perdagangan di sekitar itu, kemudian rumah-rumah kos mulai tumbuh. Nah, jadi ada pertumbuhan kota di situ karena hubungan-hubungan sosial itu. Kalau Pancabudi mungkin nggak terlihat lagi ya karena sudah penuh ya, tapi bisa terlihat pembangunannya mungkin beberapa tahun ke depan mungkin mulai nambah bangunan tinggi di situ ya. Nah, bicara arsitektur kota juga bicara tadi identitas kota dan proses terwujudnya arsitektur kota. Tidak jauh beda dengan pendekatan arsitektur kota ya. Ini bahasa lainnya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya kasih tugas? Cukup jelas? Kalau cukup jelas kita ya masuk ke tugas minggu depan. Kalian coba cari kota yang bisa didefinisikan kota kecil, kota sedang, kota besar, kota metropolitan. Ambil gambarnya. Kalau kan ada identitas tadi kan ada artefak kota untuk fisiknya. Ambilkan gambarnya. Nah, yang mewakili setiap kota kecil, sedang, besar, metropolitan dan megalopolis yang ada di Indonesia. Apa saingannya Jakarta ya? 10,5 juta. Nah, coba kalian cari. Ada nggak selain kota Jakarta? Kalau tidak ya cuma Jakarta pilihannya. Nah, kalau metropolitan selain kota Medan apa? Kota besar, kalian pilih kotanya di mana? Cari googling aja di berapa jumlahnya pakai data BPS tahun terakhir ya, tahun 2020. Berapa jumlahnya, kemudian apa bentuk fisik kotanya yang bisa kalian tampilkan, yang menjadi ciri kota tersebut. Di sini bisa dimengerti untuk tugas ini? Bu, ini contoh kotanya nggak mesti satu provinsi kan? Boleh pencar-pencar gitu kan? Boleh, silahkan. Jadi setiap orang bisa, ya berbeda lah ya, orang kota di Indonesia banyak kok. Oke, kota di Sumatera Utara aja ada 33 kabupaten kota ya.
Oke, bisa dipahami ya. Pilih, ambil kota kecil, gambar kotanya apa, berapa jumlah penduduknya. Dibuat di dalam presentasi PowerPoint supaya kita bisa lihat ya gimana bentuk fisik kotanya. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, tugas yang kedua, apa yang menarik dari dua kota ini? Dipresentasikan keduanya dalam bentuk PowerPoint. Dipresentasikan di pertemuan ketiga. Oke, cukup jelas ya. Kalau Jadi PowerPoint yang ini sama yang tugas pertama tadi digabung? gabung Atau aja, dipisah? digabung aja. Oh, ya udah. Oke. Oke, kalau ada lagi pertanyaan, coba tampilkan dulu video kalian. Saya belum screenshot untuk absen kalian. Nur Andika minggu lalu hadir. Hadir, Bu. Bu, saya minggu kemarin nggak hadir, Bu, karena belum nyusun KRS, Bu. Belum nyusun KRS. Oke. E-learning belum ada ya. Kalian sudah ada buka e-learning? Belum. Oke, ini mana Topan sama Putri Intan Permatasari videonya? Oke, saya screenshot ya. 1, 2, 3. Bentar. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita padakan kuliah kita hari ini. Saya akan berikan kuis nanti di grup, sekaligus itu jadi absen online. Jadi langsung dikerjakan ya. Hanya 5 pertanyaan. Nanti saya langsung share setelah kelas ini ditutup. Sebelum ditutup, tidak ada pertanyaan, cukup jelas ya? Oke. Kita tutup sampai di sini. Tetap semangat, jaga kesehatan sampai 1 semester ke depan ya. Staminanya dijaga. Oke, sampai jumpa minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.